Bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Ta'ala tercurahkan pada kita semua. Ramadan awal rahmah dikarenakan awal permulaan 10 awal di bulan Ramadan Allah Ta'ala menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada seluruh alam jagat raya ini. Orang yang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, Allah tidak akan menyiksa dan mengirimkan bala bencana kepada mereka. 10 dari pertengahan bulan Ramadan adalah Al-Maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada seseorang. 10 pertengahan di bulan Ramadan, ampunan Allah Ta'ala terbuka bagi mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panggil mereka di dalam malam-malam daripada malam-malam di bulan Ramadan. 10 akhir daripada bulan Ramadan itu adalah itqu minan nar, menyelamatkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada 3 awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar, sehingga kita termasuk orang kategori termasuk daripada doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, al jannatu mustaqun ila arba'atin nafar. Sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan. Alangkah bahagia jika kita termasuk golongan yang 4 yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berkeinginan, yang mengharapkan nanti tatkala meninggalkan alamul dunya menghadap Allah, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan surga itu tidak menginginkan kepada dia untuk ada di tengah-tengah taman-taman surga yang ada 7 nama daripada nama-nama surga. Yang paling tinggi surga adalah Jannatul Firdaus. Itu istana mereka terbuat dari batu yang berwarna merah. Audio Jungle. Tahu punya siapa? Wallahu a'lam. Tuh batu rubi. Terbuat istana mereka terbuat dari batu rubi. Sedangkan surga yang paling rendah, penghuni surga yang paling miskin, istana mereka terbuat dari emas, dilapis berlian dan bercampur dengan batu jamrud. Itu paling miskin tuh. Paling apa? Miskin. Karena di emperannya termasuk. Itu yang paling miskin itu.
manusia yang masuk ke dalam surga. Sedangkan surga bagaimana Ustaz? Allah gambarkan dalam surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia-rahasia Tuhanmu yang telah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keindahan kemolekan yang namanya surga. Sebagai penenang hati, suatu balasan yang sempurna yang Allah berikan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Hanya orang tertentu saja yang bisa melihat yang namanya surga. Hanya orang tertentu saja yang bisa melihat surga. Apa yang terjadi dengan junjungan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ngelihat surga, dan beberapa umatnya yang bisa ngelihat surga dengan keistimewaan orang tersebut dengan mujahadah, mempunyai sifat wara', juhud, qanaah, tidak ada penyakit-penyakit hati di dalam hatinya, rasa hasud, dengki, istiqomah aja. Itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi yang Allah berikan. Makanya itu Al-Imam Arif Billah bin Ahmad bin Hasan Al-Attas, Mufti Huraidah, saya punya guru, belajar dengan beliau di Huraidah, di Hadramut, Republik Yaman. Itu murid-muridnya begitu banyak. Beliau tiap malam sembahyang witir menghatamkan Al-Quran. Kalau malam sembahyang 1000 rakaat. Tapi kalau pagi, siang, beliau nggak baca Quran. Salah satu muridnya bertanya, "Ya Tuan Syekh, kenapa Paduka tidak baca Al-Quran? Sedangkan ini bulan Ramadan. Anzalallahu Al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Dijawabnya Habib, "Saya nggak berani baca Quran di siang hari karena aku sedang puasa, kecuali aku baca di waktu malam." Muridnya nanya lagi, "Kenapa Tuan Syekh nggak baca di waktu pagi, siang?" Dia bilang, "Kalau aku baca Al-Quran baru baca Bismillah, maka di sela-sela gusi itu, di sela-sela gusiku itu mengeluarkan madu yang Allah datangkan dari surga." Keluar apa? Madu. Maka man qara Quran kahulwah, siapa saja yang mudawamah baca Quran sama seperti madu. Nggak ada bosan-bosannya orang baca Quran. Bangun tidur baca Quran, enak gak? Enak. Pagi sembahyang duha baca Quran, berkali-kali khatam tu Al-Quran yang kita baca, nggak pernah bosan-bosan kita baca. Sedikit-sedikit Al-Fatihah, benar gak? Ya. Pembukaan suatu majlis baca Fatihah, karena Allah Ta'ala memberikan 7 ayat yang Allah tidak berikan kepada Nabi dan Rasul dan umat-umat dahulu, kecuali junjungan Nabi Muhammad SAW. Wa anzalallahu sab'al masani fi ayatillah. Allah Ta'ala menurunkan 7 ayat di dalam surah Al-Quran daripada surah yang khusus, yakni suratul Fatihah. Itu abdul surah, paling abdulnya surah di antara 114 surah. Yang paling abdul adalah suratul Fatihah. Orang kalau baca suratul Fatihah, sebelum mengangkat kedua tangan dibaca suratul Fatihah, berarti dia punya tuh kunci.
Sedangkan langit itu maglukun, sedangkan langit itu tertutup. Kalau orang telah membaca suratul Fatihah, dia belum mengangkat kedua tangannya, berarti dia udah buka pintu langit untuk doa naik ke atas. Dorongan doa supaya cepat sampai ke Rasul Rahman, terdengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca selawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu mustaqun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan dengan 4 golongan. Golongan yang pertama adalah taliyil Quran, orang yang membaca Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Allah Ta'ala Al-Quran sebagai pedoman petunjuk bagi manusia. Siapa saja yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka diwajib berpuasa. Ramadan bulan yang sangat indah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan yang penuh berkah. Makanya manusia kembali fitrah kesucian yang Allah berikan setiap tahunnya di bulan Ramadan. Banyak manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan masjid-masjid dengan mengamalkan amalan, baik memperbanyak solat, memperbanyak zikir, tahmid, baca selawat, baca Quran, dan berbagi kepada sanak saudara di bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan ad-du'aul ijabah. Setiap doa yang dipanjatkan oleh seseorang, doanya dikabulkan oleh Ta'ala. Yang kedua, yudha'iful hasanat, Allah lipat gandakan setiap kebaikan. Pekerjaan sunnah ditulis Allah Ta'ala pahala wajib. Orang yang melakukan satu perbuatan dari amalia yang wajib ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 70 kebaikan daripada fardu. Kemudian adzanbu maghfurun, dosa-dosa diampunin oleh Allah. Wa futiyat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghullikat an-naru, dikunci pintu-pintu neraka. Makanya kakala masuk bulan Ramadan, orang melakukan perbuatan dosa itu terhindar dari perbuatan dosa di bulan Ramadan. Makanya enggak ada kakala datang bulan Ramadan bikin hajatan kemudian panggil dangdutan, ada gak? Nggak ada nih sejarah di kampung kita. Bulan Ramadan panggil dangdutan, makanya artis-artis ibu kota itu sepi jobnya. Bulan Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ampunan Allah dan rahmat Allah. Setiap malam Allah Ta'ala memerdekakan seorang hamba pada malam-malam Ramadan selama 30 hari. Dalam satu malam itu adalah 60 ribu manusia yang di alamul barja disiksa Allah Ta'ala kakala malam-malam Ramadan, diangkat azabnya di alam kuburnya. Itu di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan kita berdoa, ya Rabb, mudah-mudahan kedua orang tuaku termasuk malam-malam Ramadan
yang dimerdekakan Allah Ta'ala siksanya di alamul barzah. Doain orang tua kita di alamul barzah. Orang yang selalu baca Quran, tuh, baca Quran. Abdalu a'malu ummati tilawatil Quran. Paling utama amal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Siapa saja yang mau berbisik-bisik dialog dengan Allah, fayuksir min qiraatil Quran, maka perbanyaklah selalu membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Yang kedua adalah hafidhul lisan, orang yang menjaga lisan kakal bulan Ramadan. Jangan terucap di dalam ucapan kita kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Yang kita ucapkan kecuali ucapan nasihat, ucapan-ucapan yang baik yang membawa kesejukan di dalam hati dan orang yang mendengar. Makanya kalau bulan Ramadan banyak pengajian-pengajian dibuka di perkantoran itu. Ba'da sholat zuhur dia tuh bikin tasydid. Tasydid ini hadir di majlis-majlis ilmu supaya apa? Merasa indah, merasa nikmat mendengar dari ayat-ayat Quran dan hadis dan hikayah-hikayah para sahabat, darab tabi'in dan orang-orang yang soleh untuk menambah kekuatan keimanan dan semangat di dalam melakukan kebaikan. Jaga lisan, apalagi bulan puasa. Jangan ngomongin orang, jangan berkata dusta, itu menyebabkan pahala ibadah puasa kita hilang. Kam min shaimin laisa lahu min syamin illa ju' wal atus. Berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus karena lisannya tidak dijaga. Pandangannya tidak dijaga, kupingnya tidak dijaga, kaki dan tangannya tidak dijaga, sehingga orang ini tercegah daripada kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, sehingga pada malam Id dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mut'imji'an, orang yang memberikan makan di bulan Ramadan, bulan yang berkah. Banyak para donatur, tetangga masjid dan jamaah masjid yang mempunyai keluasan rezeki. Mereka mengirim bermacam-macam hidangan untuk orang yang berbuka puasa di masjid. Jangan kita oper rezeki kita di tempat yang jauh. Lebih afdal kita keluarkan rezeki kita yang rumahnya dekat dari sarana ibadah, karena disitulah kita rukuk dan sujud, disitulah kita i'tikaf, disitulah kita panjatkan doa mengharap keridhaan Allah Ta'ala, diangkat semua kesulitan, dibuka rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anugerah kemudahan yang Allah berikan kepada kita di masjid, di musola tersebut. Tatkala kita diberikan rezeki Allah Ta'ala, perlihatkan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Fa bi ni'mati rabbika fahadis, ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain dengan cara berbagi, itu lebih afdal. Sebagai hikayah, cerita sejarah dalam kehidupan kita kakala kita meninggal dunia, yang bakalan menjadi saksi dan menceritakan kebaikan kita, walaupun kita enggak mau diceritakan kebaikan kita, tapi nampak dan jelas kebaikan itu akan diceritakan setelah kita wafat, menjadi contoh teladan yang baik. Umpama ada orang meninggal dunia, ini yang meninggal dunia jamaah Masjid Al-Hidayah, termasuk jamaah kita yang rajin sholat berjamaah di masjid, sama-sama etikaf di masjid, sama-sama khatamkan Al-Quran di masjid, termasuk donatur kegiatan keagamaan di masjid ini. Baik apa? Acara etikaf di akhir-akhir bulan Ramadan untuk mendapatkan donatur apa lagi? Pengajian setiap Selasa subuh di masjid
Orang ini telah meninggal dunia, kebaikannya begitu banyak. Itu diceritakan. Yang menyebabkan kita tersenyum di dalam kerangga si mayit dan ditutup dengan kain yang berwarna hijau, kebaikan yang disebut itu jenazah telah tersenyum. Alhamdulillah. Yang ribet lagi ketika meninggal dunia, tetangga masjid kagak ke masjid, rumahnya gede lebar, ngirim zakat kagak, sodako kagak, acara-acara besar Islam kagak. Apa yang diceritain kalau mati? Bilangin aja nih, memang ini termasuk jamaah kami di masjid ini dan itu, tapi orangnya nggak ke masjid, termasuk golongan tetangga masjid. Itu aja udah. Hui, bilangin aja. Sebab kalau kita ceritain kebaikannya, apa yang diceritain? Emang catatannya kagak ada. Kan semua orang bawa tamu kan dicatat, diumumin tiap Jumat. Emang kagak ada catatannya. Masa kita mau bagus-bagusin? Apa kata malaikat? Bi'sa ma taqul wa kadzabta. Alangkah buruknya apa yang kau katakan, engkau ceritakan kebaikannya, sedangkan dia tidak ada. Kau bohong, jadi saksi di hadapan Allah. Wah, serem lah, ngapain belain orang udah mati? Mau belain tuh orang yang masih hidup, udah mati diceritain. Jangan diceritain kalau memang nggak ada cerita kebaikannya. Ini kadang-kadang sembahyang di sono, di grup-grupnya. Ya gak? Ada gak orang sembahyang tempat grupnya? Ada. Musola di masjid depannya nggak datang. Giran mati yang ngurusin mana? Tetangga masjid. Salah satu keluarganya Pak Ustadz, Pak Haji, ini orang tua kita termasuk orang rajin, sembahyang 5 waktu, zakat infak kuat, tiap tahun korban. Kata pengurus masjid, di mana yang korbannya? Sembayangnya di mana? Bapak lu gue pernah lihat batang hidungnya. Gue gak tahu bapak lu yang mana. Ini Pak Haji fotonya. Nah ini fotonya baru gue kenal sekarang. Hati-hati tuh. Hati-hati. Makanya jangan. Yang keempat adalah, yang ketiga, mutimajian, orang yang memberikan makan. Apalagi di bulan puasa. Man fattara sha'iman kana maghfiratan lizunubi wa iqraqabatin minan nar. Siapa saja yang memberikan makan dan minuman orang yang berpuasa, Allah ampunkan semua dosanya, dia dimerdekakan dirinya dari siksa api neraka. Man fattara sha'iman kana mislu ajri qaimi la yanqusu min ujurihim syai'an. Siapa saja yang memberikan makanan dan minuman bagi orang yang berpuasa, sama seperti pahala orang yang berpuasa, tidak mengurangi sedikit pun pahala yang Allah berikan. Tiba-tiba sahabat Nabi tunjuk tangan, ya Rasulullah, saya nggak punya makanan dan saya nggak punya buah-buahan. Saya cuman datang ke masjid, cuman bawa air segelas. Surbatun minal ma', aku punya cuman satu gelas untuk minum, satu tegukan. Kaifa ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasul? Nabi menjawab, walau surbatan minal ma', walaupun kau datang bagi orang cuman satu teguk air. Man saqa sha'iman, siapa saja yang memberikan minum bagi orang yang berpuasa, saqallahu yaumal qiyamati alal haudi man saraba minhu la yatmau abadan lam yamasuhunna. Siapa saja yang memberikan minuman walaupun cuma seteguk air bagi orang yang berpuasa, nanti di hari kiamat Allah yang akan berikan minum kepada dia daripada telaga Kausar. Inna a'tainakal Kausar. Siapa saja yang minum daripada telaga Kausar, dia tidak akan haus selama-lamanya.
Siapa saja yang minum telaga Kausar, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Kapan nih Ustaz waktu minum telaga Hud? Sebelum berjembatan Siratul Mustaqim, setelah manusia ditimbang kebaikan dan keburukan, baru diminum telaga Hud. Sebelum berjembatan Siratul. Sahabat nanya, ya Rasul, manusia dibangkitkan yaumul qiyamah begitu banyak, apakah kami nanti ke sana berebutan ya Rasulullah? Itu sahabat nanya ke Nabi, kita ini udah banyak ratusan ribu, bagaimana umat-umat engkau dahulu dikumpulkan di tempat yang satu, apakah mereka akan berebut ya Rasulullah minum telaga Kausar daripada gelas-gelasnya Rasulullah? Nabi mengatakan, al-kawakib al-Kausar kan nudumu minas sama. Gelas-gelas kaukab, gelas-gelas yang disiapkan Allah Ta'ala di telaga Kausar itu terbuat dari batu permata berlian putih. Itu yang begitu indah. Bilangannya itu sama seperti bilangan bintang di langit. Apakah kalian pernah menghitung, kata Nabi, bilangan bintang yang di langit? Begitulah gelas-gelas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Nah, dan Nabi akan memberikan minuman khusus dari tangan Nabi daripada telaga Kausar itu kepada umat-umatnya. Siapa itu yang mendapatkan minuman langsung dari tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti jawabannya. Yang keempat adalah shaimi fi syahri Ramadan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya kuatkan iman dan tauhid kita, semangatkan kita dalam beribadah, khususnya di akhir-akhir Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ketika datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hikayatun min Bani Israil. Malaikat Jibril menceritakan 4 orang daripada kaum Bani Israel. 4 orang daripada kaum Bani Israel, abadullah ta'ala samina na'am walam yasu tarfatul ain. 4 kaum Bani Israel yang kuat, yang gagah daripada kaum Nabiullah Musa. Mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun, malam berdiri sampai pagi. Paginya dia puasa sampai waktu maghrib, malamnya dia beribadah, solat dan ruku dan sujud. Selama 80 tahun beribadah. Walam ya'sul tarfatul ain, mereka tidak menentang Allah walaupun kejapan mata. Mereka itu Ayub wa Zakaria wa Kharakal bin Azud Yusa bin Nun. Yusa bin Fa'ajaba ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menceritakan kepada sahabat. Kemudian para sahabat merasa heran, ta'adzub, 4 orang kaum Bani Israel yang beribadah selama 80 tahun. Malamnya melaksanakan ibadah sholat, paginya dia melaksanakan ibadah puasa selama 80 tahun. Enggak keluh kesah, enggak merasa capek di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala Nabi menceritakan itu, sahabat merasa heran sambil bisik-bisik. Kala Nabi ngelihat satu-satu para sahabat yang ada di masjid. Kemudian pas saja ada Nabi SAW, pabaka fi sujudih. Kemudian Nabi nangis di dalam sujudnya. Kakak Nabi itu sujud
Kemudian sahabat ngelihat Nabi sujud, kemudian para sahabat sujud dan para sahabat nangis di belakang Nabi Muhammad SAW. Hatta yataljaljalu arsu, kemudian guncang arsy Rahman. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun ke alam dunia dan menanyakan kenapa Nabi menangis. Kala malaikat Jibril datang menanyakan kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan, ya Jibril, inna rabbi a'lamu, sungguh ya wahai Jibril, sungguhnya Allah maha mengetahui. Lima bakaita ya Muhammad, kenapa engkau menangis wahai Muhammad fi sujudi? Nabi mengatakan, Allah a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui apa yang aku inginkan. Kemudian Nabi doa, ya Rabb, ja'alta ummati aqalluha a'malan wa aqalluha a'maran waj'al ummati khairul ummah. Ya Allah, engkau telah jadikan umatku amal kebaikannya cuman sedikit, umurnya singkat di alam dunia, tapi jadikanlah umatku umat yang terbaik. Jadi Nabi dah tahu nih, amalan umatnya cuman sedikit. Kita di bulan Ramadan baca Quran sedikit-sedikit nguap mulu dah. Nguap mulu. Nabi yang tahu cepat ngantuk. Baru baca Quran 3 ayat mata udah sepet banget. Emang begitu Quran. Sama seperti minum obat baru tapi paksain. Lama-lama nikmat. Lama-lama coba kalau minum jamu ada gak manisnya dulu? Nggak ada, pahitnya dulu, paksain. Berarti kalau kita sepet mata kita nguap mulu, berarti roh kita dalam keadaan sakit. Roh kita harus diobati. Bagaimana cara mengobatnya? Hadir di majelis ilmu. Kalau kita malas ibadah, berarti roh kita sakit. Paksakan diri kita ke masjid. Hadir di majelis ilmu. Kita khawatir kalau penyakit ini terus menerus jadi kronis, akhirnya kita jauh dari tuntunan agama. Kalau kita flu yang dikit ke dokter, takut flu apaan? Flu burung, takut corona. Kok nggak bisa ngeludah nih, hidung mampet, kagak bisa ngendus. Gampang kalau pengen ngendus yang enak, cium durian, tembus gak tuh? Kalau tembus nggak mungkin penyakit corona. Itu kita takut kalau kita sakit. Bagaimana sakit batin kita diam aja, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhannya, perbanyakin ibadah. Kemudian Allah perintahkan, ya Jibril abshir ila Muhammadin wa anzalallah hadzal ayah. Ya Jibril, berikanlah gembira kepada kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menurunkan surah Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang sangat istimewa. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Apakah kamu tahu apakah malam istimewa itu? Lailatul qadr khairu min alfi syahr. Malam yang sangat istimewa, malam yang sangat mulia itu Allah turunkan Al-Qur'an. Jadi malam Lailatul turun itu triliunan malaikat ke alamud dunya didampingi oleh Raisul Malaikah, malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada bilangan pasir yang ada di dunia. Kalau kita ambil pasir segenggam, pernah gak kita ngitung? Enggak. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu bilangan malaikat yang turun di alamud dunya lebih banyak daripada bilangan pasir yang ada di alamud dunya. Orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sama seperti orang yang beribadah 1000 bulan, yakni 83 tahun 3 bulan 30 hari. Kalau umat Nabi Muhammad setiap tahun mendapatkan malam Lailatul Qadar dari semenjak dia balik umur 15
sampai ada umur 60. Di antara kita ada yang 70, ada yang 80. Alhamdulillah, setiap tahun dia dapat malam Lailatul Qadar, ibadahnya melebihi oleh kaum-kaum Bani Israel. Alhamdulillah. Ini Allah berikan. Kemudian Sayyidina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya biar aku dapatkan malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, fayaksir minad doa, banyakin yang namanya doa. Apa doanya? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Ataupun kita perbanyak ketika pertengahan bulan Ramadan, kan surahnya diganti kan? Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, insyaallah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tanda malam Lailatul Qadar apa Ustaz? Itu matahari muncul malu-malu, enggak terasa panas, enggak terasa dingin, udara sejuk. Itu pohon-pohon tertunduk karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, turun malaikat begitu banyak. Hati dalam keadaan tentram kalau kita bangun di waktu malam. Jiwa kita tenang ibadah, enggak gelisah. Tuh tandanya. Bulan seperti apa? Terang menerang seperti bulan purnama, sedangkan bulan itu di akhir sama seperti nampan, seperti bulatnya nampan, separuh nampan, tapi terangi bulan pur. Tuh tanda-tandanya kata Nabi. Gua kasih tahu ini tanda-tandanya nih. Gimana cara dapetin Ustaz? Dari tanggal 17 sampai hari-hari ganjil kita ibadah tuh. Kita ibadah tarawih aja udah, baca Quran. Mudah-mudahan kita mendapat malam Lailatul Qadar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam Lailatul Qadar.